Teman-teman, selamat datang di Sinkronus Ekonomika Industri 1. Pada kesempatan kali ini, saya Fajri, selaku instruktur pada mata kuliah ini akan menyampaikan tutorial latihan 4 untuk soal nomor 3 terkait permintaan residual dan elastisitas permintaan residual. Diberikan 30 perusahaan identik dengan fungsi permintaan pasar adalah QD sama dengan D fungsi P sama dengan 500 min 0,5 P, dan fungsi penawaran untuk perusahaan-perusahaan lainnya adalah QS sama dengan 200 plus 0,2 P. Nyatakan permintaan residualnya, dan kemudian yang kedua elastisitas permintaan residual yang dihadapi oleh satu perusahaan pada saat harga sebesar 200. Oke, baik. Jadi untuk soal pertama ya, soal nomor 1, permintaan residual itu adalah IR fungsi P itu sama dengan QD fungsi P dikurangi QS fungsi P, seperti ini. Jadi kita dapat QR fungsi P adalah 500 min 0,5 P dikurangi dengan 200 plus 0,2 P, seperti ini. Berarti QR fungsi P-nya adalah 500 0,5 P min 200 min 0,2 P, sehingga QR fungsi P adalah 300 min 0,7 P, seperti ini ya. Selesai. Teman-teman juga bisa menggambarkan fungsi residual demand-nya kalau mau ya. Fungsi residual demand-nya berarti kira-kira seperti ini. Oke. Pada saat apa namanya, P-nya 0, P-nya 0 berarti pada saat P-nya 0 maka Q-nya adalah sebesar 300 gitu ya. Di sini 300. Ini pada saat Q-nya 0 maka P-nya berapa? P-nya adalah 300 dibagi 0,7. 300 dibagi 0,7 berarti kita hitung dulu. Di sini 300 dibagi 0,7. 428 ya. 28,57. Oke. Di sini ya. 428,57. Kita kasih warna lain ya. Warna lain. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini key residual untuk fungsi P-nya ya. Sekarang soal nomor 2, guys. Oke, nomor 2. Elastisitas permintaan residual ya. Nah, untuk elastisitas permintaan residual, Anda semua harus menempuh tiga langkah ya. Langkah pertama adalah tentukan elastisitas permintaan dulu ya, permintaan pasar. Oke, berarti Anda harus mencari elastisitas permintaan pasarnya adalah delta Q per delta P dikali P per Q. Ya. Nah, pada saat harga yang ditetapkan adalah 200, kita harus mencari berapa besar Q-nya. Jadi yang kita pakai adalah persamaan QD. QD-nya tadi 500 min 0,5 P, maka QD-nya sama dengan 500 dikurangi 5 per 10 dikali 200. Coret-coret, berarti QD-nya sama dengan 500 min 100. Berarti di sini Q-nya sama dengan 400. Ya. Nah, karena fungsinya seperti ini, Anda juga harus tentukan besarnya DQ per DP-nya berapa. DQ per DP-nya di sini adalah min 0,5 ya. Oke, berarti sekarang kita tentukan elastisitasnya. Berarti elastisitas permintaan itu sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau DQ per DP dikali P per Q. Ya, kalau cross price elasticity ini berarti cross number bukan cross price ya. Di sini berarti line. Oke, nah sekarang karena kita pakai line garis ya, maka kita akan menggunakan yang rumus kedua ini. Berarti EP-nya adalah min 0,5 dikali P-nya tadi 200
per 400 coret-coret, EP-nya sama dengan 0,5 dikali 1/2 gitu ya. Oke, berarti kita hitung dulu ya perkaliannya berapa ya. Oke, berarti sama dengan 0,5 dikali 1/2. 0,25 ya, 0,25. Ketemu min 0,25, ini jawabannya inelastis. Ya kan? Nah, berarti barang ini cenderung dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Nah, bagaimana dengan elastisitas yang lain? Jadi sekarang step yang kedua Anda harus cari juga elastisitas penawaran perusahaan lain. Ya, jadi ini oke. Berarti seperti ini lambangnya DQ per DP dikali P per Q. Nah, kita cari dulu pada saat P-nya sama dengan 200. Substitusikan ke QS. QS-nya tadi saya lupa ya QS-nya berapa ya. QS-nya 200 plus 0,2 P. Ya, 200 plus 0,2 P, maka QS sama dengan 200 plus 0,2 kali P-nya 200. Q-nya sama dengan 200 ditambah 2/10 kali 200 coret-coret, berarti Q-nya sama dengan 240 ya. Jadi sekarang satu lagi yang belum dicari adalah DQ per DP sama dengan 0,2, betul ya. DQ per DP-nya 0,2 kan. Oke, berarti di sini kita bisa hitung elastisitasnya adalah pakai DQ per DP karena garis dikali P per Q, maka elastisitasnya adalah 0,2 dikali P-nya jadi 200 per 240 seperti ini. Maka ketemulah mu-nya. Mu-nya adalah berapa ini? 0,2 dikali 200. Ya, 0,2 dikali 200. Berapa ini? Kita hitung ya. 0,2 dikali 200 per 240. Nah, berarti 1,6667. Ya. Oke, ketemu 0,16667. Oke, step yang ketiga itu ya, step yang ketiga itu kita menentukan elastisitas apa itu elastisitas permintaan residual. Ya, elastisitas permintaan residual berarti E1 sama dengan N dikali elastisitas permintaan dikurangi dengan N-1 dikali elastisitas penawaran. Ini berarti kita punya elastisitas permintaan residual adalah 30 karena N-nya tadi 30 ya. Nah, berarti 30 dikali min 0,25 dikurangi 30 dikurang 1 dikali dengan 0,16667. Betul ya? Semoga ini bukan 1, tapi 0, ya tadi ya kalau nggak salah ya. Kita cek lagi. Ya, 0,1667. Kita hitung pakai kalkulator ya, teman-teman, yaitu ini berarti 30 dikali ini ya kan, ini minus ya, ini minus 30, ini berarti kan minus tadi ya. Dikurangi dengan 29 dikali dengan ini. Nah, ini kan min 12,33. Ini minus ya. Jadi ketemu hasil. Berarti di sini elastisitas ini sama dengan min 12,33. Artinya semakin N-nya semakin banyak, itu semakin mendorong yang mula-mula inelastis, ini kan elastis nih, menjadi elastis kan gitu kan. Berarti makin banyak penjual makin elastis toh teman-teman gitu ya. Nah, membuktikan bahwasanya pada saat barang yang tersedia itu makin banyak, orang akan mudah untuk mencari pilihan lain gitu ya. Oke, kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Oh ya, untuk interpretasinya adalah pada saat harga meningkat 1 unit saja, maka
ya kan, 1 unit satuan moneter maksudnya ya, pada saat harga meningkat 1 satuan moneter, maka barang yang diminta akan berkurang sebanyak itu, gitu ya. Jadi responnya seperti apa nih kan buat yang lain. Gitu. Nah, oke, terima kasih kira-kira itu teman-teman. Kita lanjutkan pada asinkronus lainnya.